Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Frisa Himawan dan saya dari Wilker 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Data Science for Data Clustering menggunakan dataset mall customers atau pengunjung mall. Baik, langsung saja dimulai. Untuk presentasinya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adalah saya akan menjelaskan tentang data tersebut dan proyek yang akan saya lakukan. Untuk yang kedua, saya akan mencoba untuk menjelaskan proses saya selama mencoba proses pre-processing dan visualisasi data. Lalu yang bagian ketiga, saya akan menjelaskan proses modeling dan learning saya. Baik, untuk yang bagian pertama tentang data. Mall customers merupakan suatu dataset yang berisi data pengunjung mall pada periode tertentu. Dari data ini akan dibuat model clustering yang nantinya digunakan untuk membantu keputusan bisnis dalam segmentasi pengunjung. Di dalam data mall customers terdapat beberapa variabel. Yang pertama, variabel bertipe numerik, itu ada customer ID, age atau usia, annual income atau rata-rata pemasukan pengunjung, dan spending score atau skor yang diberikan oleh pihak mall berdasarkan berapa banyak pengunjung tersebut belanja di mall tersebut. Lalu untuk variabel bertipe objek itu ada gender. Bagian kedua yaitu adalah proses pre-processing data dan visualisasi. Yang pertama, berikut adalah detail datanya. Terdapat 200 baris yang berarti ada 200 pengunjung di dalam data ini dengan 5 kolom atau 5 variabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, deskripsi dari data tersebut. Untuk age atau usia itu memiliki rata-rata dari pengunjung mall tersebut rata-rata berusia 38 tahun. Sedangkan untuk pengunjung termuda itu ada di usia 18 tahun ini. Dan pengunjung yang tertua merupakan 70 tahun. Bergeser ke annual income atau pemasukan rata-rata dalam tahun. Sekedar informasi tambahan, annual income di sini merupakan dalam ribuan dolar. Jadi rata-rata pemasukan dari pengunjung mall tersebut ada di angka 60.000 dolar per tahun, dan rata-rata terendah pemasukan tahunan ada di angka 15.000 dan tertinggi ada di angka 137.000 dolar per tahun. Lalu untuk spending score, rata-rata memiliki skor 50, terendah memiliki skor 1 dan tertinggi memiliki skor 99. Baik, selanjutnya. Di sini saya melakukan pengecekan data kosong dan bisa dilihat di sini untuk masing-masing variabel. Customer ID, gender, age, annual income, dan spending score semuanya memiliki angka 0. 0 di sini merupakan 0%, yang berarti dari data tersebut, dari semua data tersebut, tidak ada data yang kosong atau rusak, semuanya terisi. Maka karena sudah saya cek tidak ada data kosong, maka saya tidak perlu melakukan pre-processing lebih jauh lagi, dan saya akan langsung melakukan visualisasi di sini. Untuk library yang saya gunakan ada NumPy untuk pengolahan datanya, Pandas untuk membaca data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Sedangkan visualisasi di sini yang akan saya gunakan ada histogram untuk melihat distribusi data, boxplot untuk sebaran data, dan saya lupa menuliskan satu lagi. Nanti saya akan juga melihat scatterplot. Berikut adalah distribusi data dari dataset mall customer. Bisa dilihat di grafik yang kiri atas ini bahwa pengunjung pada mall tersebut itu didominasi oleh perempuan. Sebelumnya, grafik yang kiri atas ini merupakan grafik gender atau jenis kelamin. Dan bisa dilihat di sini batang yang tertinggi adalah female yang berarti perempuan. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas pengunjung di mall ini adalah perempuan. Lalu di usia.
merupakan di grafik sebelah kanan atas ini merupakan grafik usia. Dari 200 pengunjung tersebut didominasi oleh pengunjung yang berusia 30 sampai 35 tahun di sini, dengan jumlah melebihi 40 pengunjung. Lalu grafik yang kiri bawah ini merupakan grafik distribusi pemasukan tahunan atau annual income. Mayoritas pengunjung mall tersebut memiliki rata-rata pemasukan tahunan yang relatif sedang ya. Bisa dilihat di sini. Yang tertinggi merupakan Batang yang lokasinya relatif di tengah. Lalu selanjutnya di grafik yang kanan bawah ini merupakan grafik spending score atau skor rata-rata jumlah belanja pengunjung pada mall tersebut. Bisa dilihat juga pada grafik ini didominasi oleh pengunjung yang belanja secara sedang, tidak tinggi, tidak rendah juga. Hal ini berbanding lurus dengan pemasukan tahunan yang sama-sama istilahnya itu sama-sama didominasi oleh skor yang tidak relatif tinggi maupun tidak relatif rendah juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya, melihat sebaran data. Jadi bisa dilihat di sini untuk age seperti tadi terdapat di sekitar 18 sampai 70-an. Untuk annual income mulai dari 18 sampai 130 atau dan spending score tadi mulai dari 1 sampai dengan 100. Dan dari grafik ini kita juga bisa melihat bahwasanya data tersebut, data mall customers ini sudah merupakan data yang bersih. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini untuk di spending score dan age itu tidak ada outlier sama sekali. Outlier hanya ada di annual income dan itu pun hanya ada satu pengunjung saja. Jadi begitu. Maka dari itu saya tidak melakukan pre-processing yang lebih lanjut dan saya cenderung membiarkan data ini apa adanya. Selanjutnya bisa dilihat ini merupakan sebaran data pengunjung dengan spending score dan annual income. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat bahwasanya kurang lebih ada 5 klaster atau kelompok pengunjung mall tersebut. Yang pertama ada di posisi ini, lalu di sini, yang kedua, yang ketiga di sini, yang keempat di sini, dan yang kelima di sini. Tapi itu hanya merupakan berdasarkan pengamatan saya. Pastinya jika kita akan melakukan memasukkan data ini ke machine learning, hasilnya mungkin saja berbeda. Selanjutnya adalah sudah memasuki bagian ketiga, yaitu modeling dan learning. Untuk library dan model saya di sini menggunakan library sklearn dengan model machine learning K-means cluster. Sedangkan untuk metodenya yang pertama saya akan menggunakan elbow method, yaitu metode untuk melihat jumlah cluster atau jumlah kelompok terbaik. Yang kedua, saya menggunakan K-means fitting, yaitu memasukkan dataset tersebut ke dalam model K-means. Seperti itu. Berikut adalah step-step lebih detailnya. Untuk step pertama, saya akan cek dengan elbow method, lalu fitting datanya ke dalam machine learning. Yang ketiga melakukan prediksi. Jadi setelah kita masukkan datasetnya, maka kita akan melakukan prediksi untuk menentukan pengunjung ini masuk ke kelompok yang mana. Kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat adalah mengeluarkan outputnya, hasil akhir pengelompokan atau clusteringnya. Baik, untuk step 1 yaitu pengecekan dengan elbow method. Bisa dilihat di sini garis ini. Yang paling menunjukkan siku itu ada di angka 5. Ini artinya jumlah kelompok terbaik itu ada di angka 5 atau ada 5 kelompok. Jadi seperti itu. Maka dari itu di step berikutnya untuk model fittingnya saya sudah melakukan
fitting modelnya, fitting datasetnya dengan jumlah n cluster sebanyak 5 sesuai dengan dataset tadi. Maksud saya sesuai dengan jumlah terbaik yang dikeluarkan Elbow method tadi, yaitu 5. Selanjutnya setelah saya fit, saya melakukan prediksi menggunakan k-means ini. Seperti ini. Dan ini merupakan di bawah ini contoh salah satu hasil prediksinya. Tentunya kita tidak akan sulit membaca karena ini merupakan bentuk array. Outputnya ini masih berupa bentuk array. Maka dari itu selanjutnya saya akan memasukkan output ini, mengubahnya menjadi grafik yang bisa dibaca oleh manusia menggunakan scatter plot. Jadi seperti inilah. Dan ternyata sesuai dengan pengamatan saya tadi, di sini terdapat 5 kelompok pengunjung. Seperti ini. Ini merupakan nama-nama kelompoknya. Untuk yang kelompok 0 atau cluster 0 itu ternyata ada di tengah dengan annual income yang relatif sedang dan juga spending score yang relatif sedang juga, tidak tinggi dan tidak rendah. Lalu untuk cluster yang pertama itu ada di kiri bawah ini. Pengunjung yang ini berarti untuk cluster pertama ini diisi oleh pengunjung yang memiliki annual income rendah dan spending score-nya juga rendah, yang artinya selain pendapatan tahunnya dia sedikit, dia juga belanjanya sedikit di mall tersebut. Bisa diartikan seperti itu. Lalu untuk cluster ketiga yang di sini tertulis label cluster 2, itu ada di posisi kanan bawah ini, yaitu pengunjung yang memiliki annual income relatif tinggi tetapi spending score-nya rendah gitu. Jadi meskipun pengunjung ini memiliki pemasukan yang relatif tinggi setiap tahunnya, tetapi pengunjung ini itu hanya belanja sedikit saja di mall tersebut. Lalu beralih ke kelompok keempat atau cluster ketiga, ada di posisi kanan atas ini. Pengunjung ini memiliki annual income yang relatif tinggi juga dengan spending score yang relatif tinggi. Jadi pengunjung ini antara spending score dan annual income-nya itu berbanding lurus, yaitu sama-sama tinggi juga. Lalu ada kelompok kelima atau cluster keempat di sini, yaitu yang terakhir. Pengunjung di sini memiliki annual income yang relatif rendah, tetapi memiliki spending score yang tinggi. Jadi seperti itu hasil project data science data clustering saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.